Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang akan menceritakan kisah-kisah para pendaki. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman seorang pendaki yang mendaki Gunung Sumbing, di mana dalam pendakian tersebut bertemu dengan ratu penguasa penunggu Gunung Sumbing dan hampir diajak nyaris masuk ke jurang karena diajak oleh penunggu gunung tersebut. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Bisa juga ditemani wedang dan gorengan. Selamat mendengarkan. Gending Gunung Sumbing, sebuah cerita dari gunung api yang terdapat di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Gunung ini secara administratif terletak dan membelah di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Ada cerita apa di gunung yang menjulang tinggi dan gagah di 3.371 mdpl ini? Saya akan bercerita perjalanan pendakian yang cukup berbeda dari biasanya dan penuh kejanggalan, serta misteri di balik sosok penguasa bisikan gending Gunung Sumbing. Sejati ning diri, manut dalane Gusti. Mula dadi manungsa kang bekti marang Gusti. Luwih becik olo rupa ketimbang olo ati. Yang artinya, sejatinya diri mengikuti di jalan Tuhan. Maka jadilah manusia yang berbakti pada Tuhan. Lebih baik bermuka buruk daripada berhati buruk. Pada tanggal 29 Maret 2018, aku, sebut saja Aceng, dan 9 temanku yang bernama Cipto, Uwi, Troy, Melinda, JJ, Ohan, Enjang, Tenyom, dan Ahmad, kami melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Mendolo, Wonosobo. Kami berencana ingin melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via Garung. Di dalam bis yang kami tumpangi, kami bertemu dengan 3 orang pendaki yang bernama Danu, Heru, dan Eko. Mereka berniat mendaki ke Gunung Sindoro awalnya. Namun, kejadian aneh mulai terjadi saat bus kami mogok di tol Cipali saat akan menuju Wonosobo. Kami berangkat jam 9 malam, tanggal 29 Maret 2018 dari Terminal Bekasi dan mogok di tol Cipali pukul 1 pagi, tanggal 30 Maret 2018. Suasana saat itu dingin, sunyi, dan sepi. Ini kenapa ya? Firasatku tidak enak. Mungkin hanya angin lalu, gumamku dalam hati. Lama dan cukup lama, dari jam 1 malam, bus yang kami tumpangi baru selesai pada jam 3 sore. Sungguh penantian yang sangat membosankan dan menyebalkan bagiku serta teman-temanku. Sudah beres, ucap salah satu awak bus yang menandakan bus telah selesai diperbaiki. Dan kami melanjutkan perjalanan ke Terminal Wonosobo. Tepat pukul 12 malam, kami sampai di Terminal Wonosobo. Sepi, itu pasti. Hanya hiruk-pikuk suara bus silih berganti dan udara dingin yang menusuk kulit ini. Sembari menunggu travel yang telah kami pesan, kami duduk di depan terminal sambil menikmati kota Wonosobo. Yuk, kita ke warung itu, ngopi dulu deh. Kayaknya travelnya masih lama datangnya, ajakku ke teman-temanku, dan mereka mengiyakan. Yuk, jawab mereka bersamaan. Kopi hitam, 1 batang, 2 batang rokok. Ya, aku jadikan semua itu sebagai pengusir jenuhku pada penantian yang kesekian kalinya membuatku penat. Menunggu memang hal yang membosankan dan menyebalkan.
Dan sampailah travel yang kami sewa tiba. Travel yang akan mengantarkan kami dari Terminal Wonosobo menuju basecamp Gunung Sumbing via Garung. Aneh, tiba-tiba Danu, Eko dan Heru yang kami temui sebelumnya, mereka bertiga memutuskan untuk ikut bersama rombongan kami mendaki Gunung Sumbing. Tak tahu kenapa, mereka mengurungkan niatnya untuk mendaki Gunung Sindoro dan lebih memilih ikut ke Gunung Sumbing bersama kami. "Mas, aku ikut naik ke Gunung Sumbing aja ya, gak jadi ke Sindoro," ucap Danu padaku. "Wah, yakin? Serius mas?" Tanyaku sedikit senang, namun heran. "Iya mas, biar rame," jawab Danu. "Ya udah mas, ayo," ucapku dengan senang. Karena lebih ramai lebih seru pikirku. Singkat cerita, kami pun tiba di basecamp Garung pukul 1 malam. Kami putuskan untuk tidur dan istirahat. Kita tidur dulu, istirahat. Pagi jam 6, kita langsung trekking ya. Ucapku tetap semangat, walaupun sudah sangat lelah. "Siap," ucap semua temanku dan rombongan Danu. Kurbahkan badan beralaskan matras dan berselimut sleeping bag. Ngantuk. Dalam hatiku hanya itu. Singkat cerita, mentari mulai menyilaukan mata. Pagi telah tiba. Mungkin karena kelelahan, kami bangunnya sedikit kesiangan. Bangun, molor mulu. Udah jam 6 lebih nih, ucapku sambil ketawa karena kami kesiangan. "Aduh, ya udah mandi, makan, terus kita siap-siap," ucap Danu yang langsung sigap mandi duluan. Ada yang masih terlelap di pagi ini. Tak apalah, biarlah sebentar. Singkat cerita, kami semua pun bangun dan segera packing barang dan pak outdoor. Kami sepakat trekking pukul 9 pagi. "Yuk, semua udah siap," ucapku pada rombonganku. Kulihat Danu juga mengecek teman-temannya. "Yuk, berangkat," tambahku. Sebelum kami melakukan trekking, kami wajib melakukan registrasi, pengecekan barang bawaan, dan membayar tiket sebesar 200.000 untuk rombongan kami. Kami pun mulai perjalanan ini. Salah satu keunikan Gunung Sumbing adalah ojek. Ojek yang mengantarkan kami dari base camp sampai pos 1. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Kami memulai perjalanan menggunakan ojek Sumbing via Garung. Namun tim kami terpecah menjadi 2. Ada yang naik ojek berangkat duluan dan ada yang menyusul jalan kaki. Troy, Ohan, Tenyom, dan Melinda memutuskan berjalan kaki menuju pos 1. Ketika kami, tim naik ojek, melakukan perjalanan dari pos 1 sampai pos 2. Awalnya biasa saja. Namun ketika sampai di pos 2, aku merasa ada kejanggalan. Temanku yang bernama JJ di perjalanan berjalan dari pos 1 ke pos 2. Dia tidak minum air seteguk sama sekali. Aneh. Tidak seperti teman yang lain yang cepat merasa haus. Aku pun mengajak break sebentar dan mencoba menawarkan air minum kepada JJ. "J, minum," ucapku sembari menyodorkan air mineral. "Gak apa-apa, aku gak haus," ucap JJ santai. Haus gak haus, harus tetap minum supaya gak dehidrasi, ucapku sedikit membentak. Cukup lama membujuk JJ agar mau minum. Akhirnya ia pun minum, walau hanya seteguk. Aku penasaran, kenapa JJ tidak mau minum. Aku pun iseng bertanya kepada JJ. "J, kenapa gak mau minum?" tanyaku. "Gak apa-apa, gak haus saja," jawab JJ. "Kenapa kok?" Aku bertanya lagi dengan nada yang sedikit keras. Dia pun akhirnya berbisik. "Gue lagi mens, Ceng. Kalau kebanyakan minum, takut bocor di jalan," hehehe, ucap JJ. "Astagfirullah, kenapa gak bilang dari awal?" ucapku sedikit kesal.
Gak apa-apa, gak enak aja sama yang lain, takutnya kepikiran. Ucap JJ sedikit menyesal. Aku pun menenangkan JJ, dan jika ada apa-apa, JJ aku suruh bicara kepadaku. Singkat cerita, kami sampai di Pestan, pos atau shelter terakhir untuk mendirikan tenda. Kami sampai pukul 4 sore di Pestan, sambil menunggu rombongan yang jalan kaki sampai. Kami pun mendirikan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Selang 1 jam, akhirnya rombongan tim jalan kaki tiba di Pestan. Malam pun tiba. Selayaknya pendaki lain, kami pun masak-masak sambil bercengkrama di luar tenda. Setelah makan bersama, sambil ngobrol, kami pun memutuskan istirahat. Suasana malam itu benar-benar hening. Sekitar pukul 12:30, aku keluar untuk membuang air kecil. Hal yang janggal pun terjadi ketika aku keluar tenda. Aku melihat bulan bersinar sangat terang, layaknya matahari di atas puncak Gunung Sumbing. Dan itu bukan hanya aku yang melihat. Bahkan, Ohan yang ingin buang air kecil pun melihat fenomena aneh tersebut. Aneh sekali, bulan yang tidak pada umumnya. Ya, hanya keanehan fenomena bulan itu yang menyambut kami di gunung tertinggi ketiga di Jawa ini. Dan apa hanya keanehan itu? Tentu saja tidak. Bahkan, saya tidak berani membayangkannya lagi. Begitupun JJ yang masih trauma. Sambutan penuh keanehan itu kami tak hiraukan. Kami semua tidur. Semua tetap tidur dengan sangat nyaman. Mungkin karena kelelahan setelah berjalan seharian. Cahaya oranye menjingga menyinari tenda. Embun pagi buta serasa ikut bersua, bercengkrama dan bercanda. Pagi setelah sarapan, kami berniat melakukan summit ke Gunung Sumbing. Namun hanya beberapa saja yang hendak melakukan summit naik ke puncak. Yang mau summit ke puncak yaitu aku, Eko, Danu, Enjang, Ahmad, Ohan dan Tenyom. Sebelum berangkat, aku bertanya ke JJ. "J, mau ikut summit apa enggak?" tanyaku. "Enggak, Val," jawab JJ. Tumben juga JJ memanggilku dengan sebutan Val, Rival, yaitu namaku. Karena biasanya dia memanggilku Aceng atau Ceng. Aku tak mau menerka pada pikiran aneh-anehku. Aku pun melanjutkan summit bersama yang lainnya. Aku pikir, aman. Di tenda kan ada Cipto, Uwi, Milenda, dan Troy. Jadi aku lega karena tenda dijaga oleh banyak orang. Tapi di tengah perjalanan menuju summit, JJ memanggilku. Katanya, aku tak mendengar dan aku tak tahu jika JJ menyusul kami summit. Namun, Oha mengetahui JJ menyusul, langsung turun menghampiri JJ yang ketika itu sudah sampai di Batu Tatah. Aku dan yang lain pun lanjut menuju puncak Gunung Sumbing yang saat itu memang sedang berkabut. Kabut tipis sih, tapi masih bisa dinikmati samar-samar. Sampailah kami di summit atau puncak. Aku dan lainnya seperti tidak bisa menikmati. Cenderung ada yang mengganjal di hati. Maka kami putuskan tidak lama-lama di puncak dan segera turun lagi ke Pestan. Dan kami semua seketika itu panik mencari dia, JJ, yang entah dia sedang ada di mana dan dari mana. Tiba-tiba JJ muncul dari pinggir jurang tempat samping kami mendirikan tenda. Lalu JJ langsung masuk dalam tenda. Awalnya aku pikir mau tidur. Aku kemudian menghampiri dia ke tenda, mau bertanya keadaannya. Tapi aku terkejut. JJ malah menjerit dan menangis. JJ tidak bisa diajak ngobrol sama sekali. Aku panik, dan semuanya juga panik. Semua orang yang ada di tenda sampai membaca Al-Quran. Sampai pendaki yang baru turun dari summit pun ikut mampir ke tenda rombongan kami karena khawatir dengan JJ. Ketika sedang menenangkan JJ yang menangis entah karena apa yang dia rasakan, tiba-tiba dia duduk kemudian tersenyum. JJ pun sedikit tertawa. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi.
JJ tiba-tiba berdiri. JJ lari keluar tenda, mau lompat menuju jurang dekat kami mendirikan tenda. Aku yang memegangi dia pun tak sanggup hingga peganganku terlepas. Entah apa yang merasuki JJ. Beruntungnya, alhamdulillah, ada rombongan pendaki lain yang tadi menghampiri tenda kami. Dan si abang ini, lupa namanya, lari dan loncat menangkap JJ hingga kakinya terkilir terkena batu. Setelah itu, JJ pun dimasukkan kembali oleh teman-temannya ke dalam tenda. Alhamdulillahnya, datang seorang pendaki perempuan asal Garut yang bernama Neng Emput. Entah apa yang dia baca dan entah apa yang dia lakukan, mereka bertiga di dalam tenda bersama. Melinda pun akhirnya bisa menyadarkan JJ. Waktu itu menunjukkan pukul 3 sore dan kami bergegas. Kami packing dengan buru-buru berharap cepat turun ke base camp. Namun keadaan JJ melemah hingga kami memutuskan untuk memanggil tim SAR atau Ranger Gunung Sumbing. Enjang bersedia turun sendiri. Dia pun lari ke base camp untuk menyampaikan informasi tersebut. Selang 2 jam kami menunggu. Akhirnya tim SAR pun datang dan kami dituntun turun oleh abang-abang tim SAR tersebut sampai ke base camp. Akhirnya kami disuruh menginap di rumah warga dekat base camp tersebut. Dan keesokan harinya aku bertanya kepada JJ. "J, lu kenapa? Apa yang lu rasain?" tanyaku. JJ di situ diam cukup lama dengan sedikit bujukan. Kemudian dia pun bercerita pelan. "Jadi, pas gue naik nyusulin lu ke atas, gue lihat di seberang jurang ada ratu yang memanggil dan tangannya melambai-lambai supaya gue ikut bersama mereka. Gue tahu, gue sadar, pikiran gue mau ngikutin dia. Tapi alhamdulillahnya, badan gue nolak hal tersebut. Dan setelah itu, gue gak sadar. Sadar-sadar pas digendong sama tim SAR," ucap JJ masih dalam kebingungan. Kami pun hanya mengambil hikmahnya bahwa jika dalam keadaan mens atau datang bulan, alangkah baiknya tidak mendaki gunung karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari itu, wanita haid adalah sasaran empuk bagi jin dan demit. Maka sebaiknya jangan ke tempat yang terdapat jin kuat, salah satunya gunung. Alhamdulillah, sesampainya di rumah masing-masing, semuanya selamat dan sehat. Kenang-kenangan kami di Gunung Sumbing via Garung. Terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.